Sebuah logika cinta terkadang memang tidak masuk akal untuk dicerna oleh sebagian manusia. Beberapa orang bahkan melakukannya secara berlebihan. Beberapa yang lainnya lagi malah terjebak pada situasi dan kondisi yang sama sekali tidak terkendali. Lantas, jika cinta itu adalah ungkapan sebuah ketulusan dari seorang manusia, lalu kenapa masih banyak yang merasakan kesakitan atas cinta yang sudah diberikan? Bahkan cinta itu sendirilah yang bisa membinasakan sesama manusia atas dasar kasih sayang yang katanya tidak ada batasnya. Seperti halnya kisah yang ingin saya ceritakan ini, sebuah kejadian yang cukup memilukan dan terjadi kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang guru honorer di kota Lampung. Si wanita tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di salah satu kamar di ruang lingkup sekolah. Dia mengalami luka sayatan yang cukup dalam di bagian tempurung kepalanya, dan lehernya juga hampir terputus karena sabetan sebilah tajam yang sangat mengerikan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita itu ternyata dieksekusi oleh seorang pria yang menjadi calon suaminya. Mereka bahkan hendak menikah di beberapa bulan yang akan mendatang. Dalam pengakuan si pelaku di hadapan petugas kepolisian, dia mengungkapkan bahwa dirinya merasa terganggu atas kedekatan korban dengan teman prianya. Selain itu, korban juga akhir-akhir ini sering berkata kasar dan hendak membatalkan rencana pernikahan di antara mereka. Hingga atas nama sebuah harga diri dan rasa cemburu yang begitu luar biasa hebat, si pelaku itu kemudian memutuskan untuk memberhentikan hidup dari korban untuk menuntaskan segala rasa frustasi dan beban pikirannya. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah prolog dari kisah cinta yang sungguh sangat memprihatinkan. Saya benar-benar tidak habis pikir atas pikiran dari pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Sebab dalam keterangannya di hadapan petugas kepolisian, si pelaku tersebut sampai menangis dan mengungkapkan persoalan cinta yang begitu besar terhadap korban. Akan tetapi cinta itu malah ternodai dengan aksi yang dia lakukan. Semoga dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bahwasanya cinta yang abadi adalah ungkapan hati kepada Sang Pencipta alam ini. Dan jangan pernah menaruh harapan tinggi serta ambisi yang begitu besar terhadap manusia itu sendiri. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dan awal mula dari pertemuan antara korban bersama dengan pelaku. Si wanita yang harus bernasib buruk itu bernama Rosa Aprilia yang berusia sekitar 24 tahun dan bertempat tinggal di desa Bujung Buring Baru di Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Rosa Aprilia ternyata sudah mengabdikan diri sebagai seorang guru sejak dia lulus sekolah menengah atas. Dia sempat beberapa kali berpindah tempat mengajar, dan di beberapa bulan terakhir ini menjadi seorang pengajar di sekolah dasar di desa Tanjung Raya. Dalam kesaksian beberapa teman dekatnya, Rosa Aprilia ternyata memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa. Dia bahkan sama sekali tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat sewaktu di depan murid-muridnya. Kehidupan menjadi seorang guru honorer tentu bukan persoalan yang mudah. Penghasilan yang didapat pun sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hingga hal itulah yang membuat Rosa Aprilia memilih untuk tinggal di salah satu asrama yang berada di sekolah. Dia bersama beberapa guru yang lain memilih di sana karena penghasilannya tidak cukup untuk sekedar ongkos pulang pergi dari rumah ke tempatnya mengajar. Selain itu, menurut informasi yang saya dapatkan, Rosa Aprilia juga ternyata berstatus sebagai seorang janda sudah sekitar beberapa tahun yang lalu. Dia ditinggal pergi oleh suaminya karena permasalahan ekonomi dan pertikaian yang tidak kunjung selesai di antara mereka. Hingga polemik batin yang mendera di dalam diri Rosa Aprilia kemudian dituntaskannya dengan cara mengajar. Dia merasa menjadi manusia yang lebih berguna meskipun masa lalunya membawa keterpurukan yang tidak kunjung usai. Singkat cerita, dalam perjalanannya merangkai kembali hidupnya yang berantakan akibat perceraian, Rosa Aprilia kemudian dipertemukan dengan seorang pria muda yang berasal dari kota Bandar Lampung. Pria yang bernama Andre Armanda itu berusia sekitar 22 tahun dan berprofesi sebagai seorang marketing yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam.
Pendekatan yang dilakukan oleh Andre terhitung sangat agresif. Pria itu bahkan secara terang-terangan sering mengajak Rosa untuk sekedar jalan-jalan di sore hari. Hingga perhatian yang selalu diberikannya membuatnya kembali merasakan perasaan jatuh cinta. Andre Armanda seolah mengetahui titik kelemahan untuk memikat seorang wanita, hingga perkenalan yang singkat tersebut membawa mereka pada satu hubungan sebagai sepasang kekasih. Rosa Aprilia awalnya merasa ragu dengan perbedaan usia di antara keduanya. Dia juga sempat tidak percaya diri dengan status seorang janda yang memiliki konotasi yang buruk di kalangan masyarakat. Akan tetapi Andre seolah bisa meyakinkan dirinya. Dia selalu berkata bahwa usia bukan menjadi tolak ukur dan status sosial juga bukan penghalang hubungan di antara keduanya. Hingga setelah menjalin kedekatan sekitar 1,5 tahun, Andre Armanda kemudian mengajak Rosa Aprilia untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam ikatan pernikahan. Dan permintaan itu juga bukan sekedar perkataan omong kosong, sebab Andre Armanda kemudian membawa kedua orang tuanya untuk datang silaturahmi ke kediaman dari Rosa Aprilia. Pertemuan antara dua keluarga dari mereka kemudian mengambil kesimpulan mengenai keseriusan hubungan tersebut. Andre Armanda ternyata memang adalah seorang pria yang tidak sekedar berucap, sebab dengan tindakannya menjadi pembuktian atas cinta tulus yang diberikannya tersebut. Akan tetapi sayangnya rasa trauma yang dirasakan oleh Rosa masih saja menghantuinya. Guru honorer itu masih dibayang-bayangi kegagalan dari pernikahan yang pertamanya. Sebenarnya sebuah kewajaran ketika berada di posisi dari Rosa Aprilia, sebab sebagai seorang janda dia tidak mau salah leg dalam memilih seorang suami. Awalnya Andre Armanda masih memberikan toleransi atas perasaan ragu tersebut. Dia juga berkata bahwa akan menunggu kesiapan dari Rosa untuk segera melangsungkan pernikahan. Namun ternyata dari sana terdapat banyak sekali pandangan hidup yang berbeda di antara keduanya. Keraguan yang dirasakan oleh Rosa ternyata diperparah dengan sikap yang cenderung kasar yang dilakukan oleh Andre Armanda. Beberapa kali mereka sering terlibat perdebatan kecil mengenai permasalahan yang sebenarnya sangat sepele dan Andre Armanda selalu tidak bisa untuk mengontrol emosi yang dia rasakan. Hingga akhirnya penolakan sampai penundaan rencana pernikahan tersebut terjadi. Sekurangnya sekitar 3 kali Andre sempat meminta Rosi untuk segera duduk di kursi pelaminan bersamanya. Dan Rosi tetap bersikukuh untuk menunda dengan 1000 alasan yang dia ucapkan. Sebuah rasa trauma yang dirasakan oleh Rosa selalu saja mengganggu. Dia belum bisa untuk menentukan tanggal pernikahan karena belum siap secara menyeluruh dalam menetapkan hatinya untuk segera menikah. Menurut keterangan yang saya dapatkan dari sini, hubungan keduanya mulai menciptakan jarak satu sama lain. Sikap dingin yang ditunjukkan oleh Rosa juga membuat Andre merasa janggal dan cukup curiga. Terlebih dia menduga bahwa pacarnya itu sudah bermain api di belakangnya. Penundaan pernikahan tersebut ternyata mengubah cara sudut pandangnya dalam menilai Rosa secara keseluruhan. Andre sempat menuduh bahwa Rosa sedang dekat dengan seorang pria yang satu profesi dengannya. Pria itu kedapatan sering satu ruangan bersamanya di waktu sedang tidak mengajar. Andre menduga bahwa pria itulah yang menjadi penghalang atas rencana pernikahan dari keduanya, dan dia benar-benar merasa sangat cemburu atas kedekatan yang tercipta tersebut. Beberapa kali Andre juga sempat menanyakan perihal pria itu ke Rosa. Namun jawaban yang diberikan oleh pacarnya itu tidak memuaskan. Dan Andre seperti mencium aroma kebohongan yang begitu pekat di antara ucapan yang keluar dari mulutnya. Hingga pertikaian yang terjadi tidak bisa lagi terhindarkan. Pasangan yang hendak menikah itu seperti sedang diuji dengan prasangka buruk dan keegoisan satu sama lain. Terlebih hal itu yang lebih dirasakan oleh Andre. Dia seolah melihat Rosa seperti seorang musuh, padahal di dalam hatinya sangat mencintainya dengan sangat tulus. Sebagai seorang pria bujang yang belum pernah menikah, memilih seorang janda sebagai calon istri tentu bukan hal yang murah. Dia sudah mengorbankan dirinya di hadapan teman-teman yang lain, terutama terhadap orang tuanya yang awalnya tidak terima dengan pilihan hatinya untuk menjadikan Rosa sebagai seorang istri. Hingga atas segala rintangan serta perjuangan yang sudah dilewati tersebut, penolakan serta penundaan rencana pernikahan dari Rosa tentu sangat menyakiti hatinya.
Singkat cerita, sepasang kekasih itu kemudian sudah semakin menjauh jaraknya. Rosa seolah selalu saja menghindar dan tidak lagi mau untuk ditemui. Sementara karena cintanya yang begitu sangat besar, Andre tentu tetap saja mengejar dan mengikuti kemanapun Rosa berada. Hingga satu momen dari peristiwa tersebut terjadi, di mana pada satu malam yang begitu sunyi dan sepi, Andre kedapatan sedang melamun dan memikirkan tentang masa depannya bersama dengan pacarnya. Di kepala itu tercipta banyak sekali pertanyaan tentang keberlangsungan hubungan dari mereka. Dia juga tetap saja berpikiran bahwa Rosa sudah berselingkuh dengan rekan satu kerjanya di sekolah. Dan pada momen itu ternyata seekor iblis mampu memainkan logika di dalam pikiran Andre. Si iblis berbisik bahwa jika Rosa tidak mau dengannya maka dia tidak boleh dimiliki siapapun. Rencana jahat kemudian disusun secara terstruktur di dalam pikirannya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari penolakan cinta atas perjuangan yang selama ini sudah diberikan. Cinta memang sejatinya adalah sebuah ketulusan. Namun jika hal itu berbalas dengan tidak semestinya malah diacuhkan serta disia-siakan, maka dari cinta tersebut melahirkan kebencian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan pada hari Kamis tanggal 29 di bulan Februari di tahun 2024, beberapa saksi menuturkan bahwa sempat melihat sikap yang mencurigakan yang ditunjukkan oleh Andre. Dia sesekali sering mondar-mandir di ruang lingkup sekolah dan raut wajahnya juga menampakkan rasa emosi yang terpendam dari dalam. Akan tetapi beberapa saksi itu tidak menanyakan perihal kondisinya, mereka hanya sempat menduga bahwa ada sebuah permasalahan yang tidak bisa dijelaskan di hadapan mereka. Sementara itu Rosi Aprilia pada hari Kamis tersebut menjalani rutinitas seperti biasa. Dia mengajar dari pagi sampai siang hari dan kemudian akan kembali ke kamar dinasnya untuk beristirahat sejenak. Hingga tiba pada sekitar jam 2 atau 3 sore, Andre kemudian mendatangi kamar Rosi untuk meminta penjelasan atas masa depan dari hubungan di antara keduanya. Menurut keterangan yang disampaikan Andre di hadapan petugas kepolisian, saat itu di sekitar ruang lingkup sekolah tidak terdapat siapapun dan cenderung sangat sepi dari para penghuninya. Dan hal itu kemudian dia manfaatkan untuk menemui Rosa sambil membawa sebilah tajam di tangan kanannya. Kejadian itu menurutnya berlangsung sangat cepat dan benar-benar di luar kontrol yang bisa dia kendalikan. Terlebih di sana mereka kemudian terlibat pertengkaran yang cukup sengit dan Rosa mengeluarkan sebuah kata-kata yang tidak pantas hingga menyakitkan hatinya. Tanpa ada logika atas nalurinya sebagai seorang manusia, Andre ternyata dipaksa oleh bisikan iblis tersebut untuk melakukan tindakan sesuatu agar rasa sakitnya bisa terbalaskan. Awalnya dia hanya melakukan pemukulan hingga dorongan terhadap Rosa. Namun ambisi itu ternyata tidak bisa dia kendalikan. Dan logika berpikir bahwa jika dia tidak bisa menikahi Rosa maka siapapun di dunia ini juga tidak boleh memilikinya. Dengan perasaan yang campur aduk, Andre kemudian menebaskan sebilah tajam itu tepat di tubuh dari Rosa. Emosinya semakin menjadi-jadi dan adrenalinnya memuncak sebagai jawaban mengenai sebuah harga diri yang jadi pertaruhannya. Setelah melihat Rosa sudah tersungkur jatuh dan tidak berdaya di atas ranjang kasur, Andre bukannya malah menghentikan aksi itu dan menyadari atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Pria gila akan cinta tersebut malah meneruskan penyiksaannya dan leher dari Rosa kemudian menjadi sasaran dengan cara mengulitinya sampai hampir terputus dari kepalanya. Rosa sebenarnya sempat berteriak ketika mendapat serangan tersebut, sayangnya dia kalah tenaga dan harus merasakan kemarahan dari calon suaminya itu secara membabi buta. Hingga akhirnya guru honorer tersebut berakhir pada takdir yang sangat menyeramkan. Dia menghembuskan napas terakhirnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria yang sempat dicintainya. Setelah memastikan bahwa calon istrinya itu sudah tidak lagi bernapas, Andre kemudian langsung keluar kamar dan mencoba untuk bersandiwara. Berselang 1 jam kemudian, kondisi dari Rosa pertama kali ditemukan oleh satu temannya yang juga berprofesi sebagai seorang guru. Dia awalnya hendak mengajak Rosa untuk melaksanakan sholat asar dan ketika beranjak masuk ke dalam kamar, dia tentu merasa sangat terkejut dengan apa yang terjadi terhadap Rosa. Banyak noda merah yang mengucur deras dari bekas luka di tubuhnya, ranjang kasurnya juga dibanjiri cairan tersebut dan penampakan itu benar-benar sangat menakutkan.
Sementara itu, seperti halnya seorang aktor yang sedang memainkan peran Andre yang masih berada di tuang lingkup sekolah kemudian seolah merasa terkejut atas apa yang terjadi dengan calon istrinya itu. Di ruang kantor kepala sekolah bersama dengan para guru yang lain, dia sempat menangis histeris. Andre berteriak sangat keras seperti orang yang merasakan kehilangan yang sangat besar. Pihak kepolisian sekitar beberapa menit kemudian sudah sampai di lokasi kejadian. Mereka selanjutnya mengamankan kamar itu dan memeriksa tubuh dari Rosa secara sistematis. Hingga akhirnya aksi yang dilakukan oleh Andre ketahuan sebab ada beberapa kamera tersembunyi yang terpasang di banyak titik di lingkungan sekolah dasar tersebut. Di sana Andre tentu sudah tidak lagi bisa bersandiwara dan dirinya kemudian diamankan hingga dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Kabupaten Mesuji. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sebenarnya peristiwa ini masih dalam penyelidikan oleh para petugas kepolisian. Mereka juga masih mendalami motif yang sebenarnya atas apa yang sudah dilakukan oleh Andre Armanda. Hingga putusan hukuman belum ditetapkan, namun kemungkinan besar dia akan dipenjara selama 20 tahun kurungan penjara ataupun hukuman seumur hidup di dalam jeruji besi tersebut. Sebuah prolog dari kejadian yang sangat memilukan, kisah cinta yang berakhir menjadi nestapa karena keegoisan dan rasa sayang yang berlebihan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala keburukan tersebut dan kejadian serupa tidak akan kembali terjadi di masa yang akan mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan kepada admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu mengenai kisah ini di bawah kolom komentar.